Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Pemirsa Jember 1 TV, hadir kembali kita di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Baik pemirsa, kita di acara Inspirasi Sukses terus menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif, sosok-sosok yang luar biasa. Dan hari ini pemirsa, eranya adalah era kreatif plus era digital. Ya, saya ini termasuk orang yang kreatif tapi digital ini karena usia mungkin kita ketinggalan. Makanya hari ini kita perlu banyak belajar, banyak menimba ilmu, ya, mencari inspirasi dari sosok yang bekerja dan berkecimpung di dua hal ini tadi, ya kreatif, ya digital. Nah, kita ketemu dengan Mas Fahmi, gimana? Lengkapnya siapa Mas Fahmi? Irwan Fahmi, Pak. Irwan Fahmi. Tapi panggilannya Fahmi. Oh, biasanya panggilan itu depan ya. Iya. Kayak saya Nyoman Aribowo gitu ya, panggilannya Nyoman. Padahal Iya, kalau dia itu Bowo memang, kalau iya. aslinya di kampung, tapi di sekolah itu dipanggilnya Nyoman. Sampai sekarang akhirnya Nyoman terus. Nah, Mas Fahmi panggilannya Fahmi ya? Fahmi, Pak. Oke, Iya. Mas Fahmi asli Jember ya? Asli Jember. Oke, usia berapa ini Mas? Sekarang menginjak 35 tahun. 35 tahun ya. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Ya. Oke, sudah punya putra? Belum masih, Pak. Oh, masih belum? Oke, nah Mas Fahmi, ya mudah-mudahan segera ini. Amin, Ini amin, Ramadan amin. ini benar-benar jadi berkah ini. Amin. Gini Mas, kan ini menurut Mas Fahmi kan memang era hari ini adalah ekonomi adalah yang akan tumbuh dari ekonomi kreatif Mas. Karena Betul. apa? Sumber daya alam bisa habis. Iya. Ya, lahan pertanian bisa habis, ya. Bisnis-bisnis yang mengandalkan sumber daya alam juga nggak bisa diharapkan, ya. Tapi kreativitas yang mengandalkan apa istilahnya, anugerah dari Yang Maha Kuasa, yaitu intelektualitas dan kreasi manusia, ini yang nggak akan habis. Betul. Ya, makanya negara yang mengembangkan kreativitas akhirnya maju seperti Korea. Iya. Ya, ini kan pesat karena kreativitas. Nah, ini kalau menurut Mas Fahmi ini bisnis kreatif ini seperti apa, Mas Fahmi? Iya, betul sekali, Pak Nyoman. Ya. Jadi bisnis sekarang itu sudah mulai bergeser gitu ya. Iya. Khususnya anak-anak muda itu ketika mau masuk ke sektor ekonomi atau ke industri yang sudah lama kayak pertambangan dan lain-lain itu kan agak susah. Ya. Jadi yang digeluti itu industri kreatif. Ya. Terlebih kalau saya kemarin baca itu dari Kementerian Parekraf ya, Betul. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu bahkan pendapatannya sampai 1.000 triliun Dari dunia dari dunia kreatif, ya. Antara triliun atau miliar ya. Ya. Harusnya ya kalau 1.000 miliar kan berarti 1 triliun ya. Ya, Berarti betul. 1.000 triliun. Ya, ya. Itu pendapatan dari sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Betul. Itu dirilis dari waktu itu Kementerian Bang Sandi ya. Dan ini bukti juga ya Mas ya. Artinya orang-orang terkaya yang muncul. Ya. Kalau dulu kan orang yang bergerak di bidang industri Betul, ya. Memang betul. masih ada ya, kayak misalkan Elon Musk kan masih karena mobil listrik ya. Iya, Tapi iya. orang-orang yang terkaya misalkan pemilik dulu Alibaba, Iya, Amazon, ini betul. kan benar-benar tidak terduga. Betul, ya. Dan di Indonesia banyak juga bermunculan anak-anak muda yang sudah sukses, sudah kaya karena Iya. dunia digital ya dan Betul. dunia kreatif ya. Iya. Menurut Mas Fahmi gimana? Iya, kalau dilihat kan top 10 Ya. terkaya di dunia Ya. ya itu kan juga didominasi oleh industri kreatif, termasuk pemiliknya brand LV, Ya. gitu kan Elon Musk, ada Ya. Mark Zuckerberg gitu kan. Oke. Itu juga kalau di Indonesia mungkin masih didominasi yang non kreatif. Ya. Tapi yang pengusaha kreatif ini sudah merangsek naik lah. Betul. Kayak pendirinya Tokopedia, Goto, ya kan kemudian Ya. merger jadi Goto Ya. dan lain-lain itu sudah mulai masuk ke jajaran orang yang berpengaruh. Ya. Artinya di industri kreatif itu sudah mulai diakui Ya. dibandingkan jauh-jauh waktu sebelumnya. Nah, saya kan kebetulan ya trainer juga ya Mas, sering ngajarkan soal kreativitas. Kreatif itu kalau menurut teori sederhananya kan menghasilkan sesuatu yang baru atau berbeda. Iya. Kan gitu, atau yang belum pernah ada ya, baru atau yang berbeda. Nah, contoh aja, ini kalau kita mau belajar kayak Facebook ini Mas. Facebook itu kan dulu dianggap tua kan ya Mas. Iya, iya. Tapi pemiliknya kan mungkin karena kreatif akhirnya muncul lagi yang sekarang apa AI apa Instagram. Meta apa Oh, itu? Meta, ya, itu kan Meta dari AI, betul, betul. Pemiliknya Facebook Pemilik kan. yang sama ya. Nah, artinya
dia di tengah dia sudah mau habis, tapi dia masih Iya. menciptakan hal yang baru atau yang harus berbeda sehingga bangkit lagi kan gitu Iya, Mas. betul, Pak. Nah, sekarang kalau Mas Fahmi dulu kuliahnya di mana Mas? Kok sekarang ini geluti Iya. dunia kreatif ini? Saya dulu itu kuliah di Malang, di Universitas Macung Malang. Macung Malang. Universitas. Ya kebetulan saya angkatan pertama, Pak. Jadi ke Oke. kampus ini benar-benar masih baru. Iya, ya. makanya tadi saya kaget kalau saya ini kuliah di Malang dan lama Iya, di Malang iya, kok betul. baru denger ya. Dari kuliah masuk itu di 2007. Mm-mm. 2007, kemudian lulus alhamdulillah tepat waktu di 2011. Ya. Iya. Dan SMK-nya katanya di anu ya, informatika atau Iya. Telkom ya? SMK-nya di Malang juga, SMK Telkom Sandi Putra Malang, iya. Itu di Saujajar ya Mas? Di ya? Saujajar betul, Ya, ya. tetangga saya soalnya, saya Oh, iya. dulu sempat tinggal di Saujajar. Nah, Iya. berarti habis SMK itu langsung kuliah Mas Langsung ya? kuliah, iya. Artinya apa melanjutkan langsung lah ya? Lanjutkan langsung. Oke, di sana berapa tahun Mas? Sebenarnya kalau lulus kuliah, teman-teman saya itu mungkin lebih dari 50% itu langsung kerja, Pak. Oke. Karena di SMK Telkom itu tergolong bisa siap kerja. Ya, artinya dari SMK Iya. itu bisa langsung kerja Iya, ya? tapi saya tergolong yang nggak percaya diri dengan kemampuan. Oh. Akhirnya saya pingin kuliah dulu. Nah, biasanya Mas kuliah-kuliah yang swasta dan berbasis kewirausahaan atau entrepreneurship itu kan mahal Mas biasanya Mas. Iya, betul, Itu Pak. termasuk mahal itu ya? Termasuk mahal, Pak, waktu itu. Iya. Nah, kenapa Mas kok memberanikan diri Iya. kan ya untuk membebani orang tua gitu Mas? Nah, betul, Pak. Yang pertama dulu karena kita anak SMK atau mungkin saya sendirilah secara pribadi itu Ya. nggak terlalu paham tentang jalur masuk perguruan tinggi dengan jalur yang pada umumnya. Oke. Oh, ya karena SMK ya. Iya, jadi kan Dan diciptakan untuk siap kerja sebenarnya. betul. Jadi Oke. saya benar-benar keluar jalur. Kebetulan waktu itu dari pihak universitas datang ke kampus, datang ke SMK untuk memberikan penawaran dan seperti beasiswa lah. Ya, ya. Akhirnya saya ikut karena saya sendiri masih ngerasa nggak siap bekerja, terus Ya. nggak punya bayangan masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Akhirnya wah kayaknya ini menarik gitu Ya. kan. Akhirnya saya coba masuk dan ternyata dapat potongan. Jadi beasiswanya itu bukan beasiswa full. Iya, saya mau nebak itu iya, hanya- iya, ternyata hanya potongan uang. Ya, pancingan ben mau Iya, masuk itu. dan ya. ternyata angkanya ya juga masih lumayan Ya, seperti ya, itu. ya. Masih puluhan lah nilainya itu Iya, iya, ternyata harus kita siapkan. Dan karena mungkin waktu itu saya masih muda banget, jadi saya nggak ngelihat nih bagaimana kondisi ekonomi keluarga. Iya, Yang penting iya, iya. kadang kita anak muda itu fokusnya apa yang kita mau Dan aja. orang tua waktu itu nggak ada sinyal untuk keberatan Mas? Nggak ada. Jadi Makanya- benar-benar dari awal apa yang kamu mau sudah. Oh gitu ya? Iya, kita support gitu. Oke, apalagi kan gini Mas, orang tua ini kan kadang apa ya berdasarkan latar belakangnya ya. Iya, Kayak iya. saya orang tua pegawai negeri. Iya, betul. Jadi ya ukurannya beliau ya mampunya negeri, Iya. lek gak negeri ya tidak bisa kuliah. Iya. Kayak saya berhenti 1 tahun Mas. Oh. Karena orang tua menyatakan kamu lek gak negeri lek bapak ibu tidak kuat. Iya. Karena ya, akhirnya saya tidak kuliah 1 tahun, baru kuliah berikutnya. Iya. Nah kalau ini tidak ada sinyal Mas ya. Nggak ada sinyal. Berarti Sementara nggak ada sinyal. Terus ya. bablas saya wis Iya. larang nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya gimana Mas? Apa, Iya. sampai lulus? Jadi dari masuk kuliah ya alhamdulillah lancar Tapi sampai itu berarti dibina soal kewirausahaan, soal iya betul bisnis gitu ya. betul karena tagline-nya tuh kayak ini entrepreneur university. Nah orang tua berarti juga bisnis juga Mas. Iya wira swasta. Iya, Iya, wira oke. swasta. Nah karena orang tua bisnis akhirnya kan mendorong juga mungkin setuju gitu Iya ya. betul Pak, setuju. Terus gimana? Akhirnya orang tua apa masih kuat terus biayai atau gimana Mas? Nah, di semester tengah itu Pak, ya di semester 4 itu sudah mulai agak terkendala dari sisi keuangan. Ya, Ya karena kita di merantau ya kan harus ada biaya hidup, biaya makan, Kos, ya. transportasi, betul. Apalagi di kampus swasta gitu kan, banyak kegiatan-kegiatan. Ini kok sudah mulai sedikit mungkin telat gitu Ya, kan ya, kirimnya. ya. Saya nggak ya anak muda lah ya nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya sampai dikasih tahu kondisi di spill lah ya, kasih Ya. teaser ternyata kondisi keuangan keluarga itu nggak sehat-sehat aja. Oke. Akhirnya ya mau nggak Itu mau. padahal belum lulus ya Mas? belum Fahmi ya? belum masih Oh. tengah-tengah ya tahun kedua lah masih Iya, tahun kedua. iya, iya. Jadi plus di situ juga akhirnya saya berusaha selama kuliah itu mencari penghasilan tambahan. Iya, iya. Jadi iya. memang dari kuliah itu saya merasa ketika ingin membeli sesuatu, upgrade gadget, anak muda kan seperti Iya, itu Pak, iya, pengen iya, modif iya, kendaraan,
saya nggak bisa kalau saya harus memaksa meminta orang tua. Jadi mau nggak mau kita harus cari sampingan atau cari pendapatan. Waktu kuliah itu ya? Waktu kuliah, iya. Sempat berarti apa? Sempat. Waktu itu yang terbayangkan kita jadi waiters gitu kan. Karena kembali lagi part-time. Karena kembali lagi karena kampus saya ini masih angkatan pertama, nggak punya kakak tingkat, nggak punya adik tingkat. Jadi kuliah itu udah kayak SMA, fix jadwalnya, ya kan? Ternyata ini jadwalnya nggak fix, nggak pas. Mau nggak mau saya harus di industri yang kreatif. Jadi waktu itu saya sudah masuk di bidang web dan SEO, Pak. Jadi waktu masih kuliah itu saya bikinin jasa web, penulisan artikel bahasa Inggris. Dengan klien itu rata-rata bule. Jadi karena di market lokal pun itu masih belum terlalu familiar. Online ya, iya, online ya. Betul, online. Tapi sudah bisa membantu. Alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah. Bahkan di semester akhir itu ya bisa dibilang kalau dikasih dari orang tua ya diterima, kalau enggak ya alhamdulillah sudah mulai bisa membayar perkuliahan lah. Ya. Dan memang Mas, biasanya orang kalau kepepet itu kreatif. Iya, Pak. Ya, saya juga pernah mengalami ini, pemirsa, bahwa saya dulu kuliah, orang tua jatahnya kurang, ngasihnya kurang. Nah, akhirnya karena kita makan kurang, ya akhirnya mikir. Betul. Ya, the power of kepepet. Iya, betul. Ya, ketika kepepet, kreativitas keluar. Saya dulu ngamen, tapi ngamen ternyata lama-lama kayak nggak dihargai kan. Iya. Ya, orang ngasihnya ya ala kadarnya. Iya. Akhirnya saya jual pisang waktu itu, Mas. Saya mikir buah apa yang isok sehari-hari dan murah itu. Akhirnya pisang. Ya coba ke pasar kok ternyata ada pisang satu sisir harga sekian, kayak dijual 100-an waktu itu jadinya 2 kali lipatnya. Akhirnya bisa. Jadi gitu pemirsa, bahwa seringkali kita memang kenapa kita nggak tumbuh, kenapa kita nggak berkembang, karena kita nggak kepepet, sehingga otak kita nggak bekerja, ya kemampuan kita juga nggak akan keluar. Makanya kadang-kadang atau seringkali bahkan kepepet ini membuat kita akan mengeluarkan energi potensial kita, termasuk daya kreatif kita. Baik pemirsa, kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Mas Fahmi lebih detail, lebih dalam lagi setelah yang lewat satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern
dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Ya, baik pemirsa, tetap dengan Mas Fahmi. Kita tadi sudah ngobrol banyak kaitannya apa ya, kreativitas itu seperti apa dampaknya dan kenapa kita harus kreatif, karena bisnis kreatif ini yang memang bisnis tanpa batas. Dan secara nilai apa yang kita dapatkan juga bisa tanpa batas, ya. Tidak seperti bisnis yang lain-lain yang ukurannya hanya ukuran sesuai dengan barangnya, kan gitu Mas. Betul. Kreativitas itu kan punya nilai yang luar biasa Mas. Betul. Anggaplah bolpen, kalau secara fungsi saja bolpen harganya yang 1.000-2.000. Tapi bolpen ini kalau dikreasikan dengan bentuk tertentu, misalkan ya ada apa hiasannya apa, mungkin nilainya bisa 5 kali lipatnya. Iya. Dan saya juga banyak belajar, ada sandal jepit kalau dijual biasa mungkin 10.000. Tapi ketika dikemas dengan kain flanel, ada hiasannya, harganya bisa 25.000. Artinya bisa hampir 3 kali lipatnya. Nah, artinya bisnis kreatif ini luar biasa, plus digital. Iya. Kan gitu Mas, plus digital. Nah, memang Mas Fahmi sempat habis yang di Malang tadi itu, kan sudah mulai bisnis itu ya, digital dan kreatif kan ya. Betul, buat Pak. Web dan lain-lain. Oke, sampai akhirnya lulus terus tetap melanjutkan di Malang itu atau gimana Mas? Iya, jadi lulus kuliah alhamdulillah tepat waktu. Saya langsung mencari lowongan Pak, karena sebenarnya di tahun terakhir itu saya sudah bikin usaha sama teman-teman, sudah nyewa tempat buat kantor, ya. Kemudian dan namanya bisnis itu kan nggak langsung jalan ya. Jadi di semester akhir sampai saya lulus, beberapa bulan ke depan setelah lulus itu saya dengan teman-teman yang sudah berusaha saya rintis. Jadi kayak bikin software house lah Pak. Berarti serusi sebenarnya. Betul, kita sudah settle, dari pendapatan itu kita buat kantor 2 lantai dan lain-lain, ada 4 sampai 5 orang. Ya, ternyata orang tua saya nggak mengizinkan. Jadi bayangan orang tua, khususnya ibu saya, kerja ini kan kuliah ini kan sudah mahal Pak. Kemudian kita merintis nggak langsung dapat lah ya. Terus bayangan orang tua saya, ibu saya waktu itu ya kerja itu harus di gedung bertingkat, gedung perkantoran. Ya mungkin referensinya di TV yang dilihat gitu ya. Harus kerja dengan rapi, pakai dasi dan lain sebagainya. Jadi padahal latar belakang wira swasta ya. Iya, cuman mungkin ini sesuatu pengalaman yang belum pernah ada mungkin kan gitu kan, kerja di perusahaan yang mentereng kan kayak gitu Pak. Jadi tim dan kantor yang sudah saya set up selama kuliah itu saya harus tinggalkan semata-mata karena saya ingin mewujudkan apa yang nyeneng ibu saya tua lah ya. Betul Pak, betul. Karena orang tua pandangannya waktu itu kok cuma ngini anakku kuliah larang-larang, bayangannya seperti itu. Kok hanya ngontrak di rumah yang sederhana, meskipun waktu itu sudah lumayan lah ya. Itu kan wirausaha itu kan nggak pasti pendapatannya Pak. Jadi pengennya itu kerja yang bagus ya, yang bergedung bertingkat. Ya akhirnya saya pamit ke teman-teman itu buat merantau ke Jakarta demi mewujudkan ya satu-satunya cuma keinginan ibu saya gitu kan. Akhirnya saya ngelamar kerja. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Dapat juga akhirnya sudah? Iya, karena sebenarnya dulu saya meskipun lulusan IT, secara personal itu sebenarnya saya nggak terlalu cinta, nggak terlalu passion di IT. Tapi di sisi kreatif dan marketingnya. Akhirnya ketika saya melamar pekerjaan, saya cari yang nggak ada kata kuncinya programming. Karena saya nggak terlalu kuat di bidang programming, bikin program dan lain sebagainya. Hanya saya ngelamar ke sebuah pekerjaan kreatif dan alhamdulillah mungkin ya dengan ridho dari ibu, dari orang tua itu nggak sampai 2 minggu saya keterima kerja Pak. Keterima kerja, langsung interview
dengan HRD dengan klien langsung diterima seperti itu. Artinya di Jakarta itu langsung terima Iya. dengan posisi bekerja di bidang kreatif dan Iya. tapi IT juga Mas? Enggak. Oh enggak ya, Dan, kreatif ya? bidang kreatif dan ternyata saya baru tahu perusahaan itu adalah perusahaan asing multinasional company yang bisa dibilang mungkin top 3 terbesar di dunia. Bikin kantor di Jakarta itu. Saya masuk di situ. Gitu, Pak. Itu apa Mas? Kesibukan apa? Tugasnya apa itu? Jadi tugasnya dulu itu ketika ada sebuah brand ya, sebut saja brand handphone gitu ya, mau melaunching sebuah produk, misalkan S25 gitu ya. Ketika mau melaunching sebuah produk, itu yang mengerjakan semua aktivitas marketingnya itu perusahaan kami. Promosinya. Promosinya dibagi itu dari misalkan dari yang iklan di televisi, di tabloid, di baliho, waktu itu di Pancoran misalkan kayak di Kemang dan online-nya. Oh, dari aspek promosinya Di ya. aspek promosi ya. Itu. Siap. Nah, jadi intinya ya ini ya istilahnya perusahaan kalau dia punya produk pengen segera boom. Iya. Itu agent ya berarti. Agent ya, agensi, betul. Pihak kerjasama ketiga. dengan agent Iya, pihak ketiga. Bensin mikir nih yang mendesain. Iya, yang itu mau produksi ya, yang memasarkan, mau pakai talent siapa, KOL artis apa yang cocok, masang di iklan di web mana, masang baliho di titik mana. Jadi tantangannya juga tapi Mas ya bahwa kreativitas yang dimunculkan ya memang harus punya dampak di Betul. calon konsumen ya. atau di Sangat-sangat masyarakat. tinggi. Tapi enaknya karena kita di perusahaan asing, jadi di mana misalkan brand A ini kerjasama di seluruh dunia, misalkan yang sudah launching di Korea, ya kan, kita bisa dapat ide-ide segarnya dari negara lain gitu. Pak. Kita ATM, tinggal adopsi. amati, tiru, modifikasi. Betul, ya, gitu. Jadi dapat bocoran lah kalau kayak gini gimana kita adopsi di lokal seperti apa. Tentunya tapi menentukan dengan kultur Iya, pasti. setempatnya. Iya, betul. Nah, terus Mas Fahmi di situ merasa ya mau enjoy atau Iya. atau merasa juga berhasil atau gimana Mas? Karena saya waktu itu tertantang ya, bener-bener ini kayaknya bidang yang saya sukai. Jadi di situ itu bisa dibilang saya ditempatkan di tempat yang basah atau strategis. Karena apa? Karena kita dipercaya oleh klien itu menghandle uang ratusan juta lah setiap bulan. Iya. Untuk apa? Untuk yaitu budget promosi. Dibelanjakan. Jadi goal saya lah ya. iya. Kalau uangnya nggak habis, saya malah nggak perform. Bisa nggak ngabisin uang seperti itu. Itu kayak Mas, cara kerja birokrasi pemerintahan Mas. Oh iya. Jadi membuat anggaran. Iya. Nah, ukuran kinerjanya adalah penyerapan. Penyerapan ya. Artinya nggak terserap atau nggak habis ya. Iya. Berarti itu kinerjanya dinilai jelek gitu. Iya. Jadi hampir kayak gitu Hampir aja. kayak gitu. Tapi juga harus punya dampak kan, harus Mas. ada KPI-nya juga punya ya. dampak bahwa dengan Iya. penghabisan anggaran sampai ini punya Iya, dampak betul, promosi betul. yang besar. Betul. Berapa lama akhirnya Mas kerja di perusahaan? Saya sempat itu nggak sampai 1 tahun, Pak. Antara 8 sampai 10 bulan saja. Nah, lapo padahal nyaman ya. Iya, nyaman. Kerjane belanjane duit Betul. duit wong kan itu Mas. Dan ketika ketemu apa kayak vendor itu kita selalu di-entertain, Pak. Ah. Iya kan? Kita selalu dimonggokkan, Iya, mau iya. minta apa Dilayani lah ya. dilayani. Apalagi kayak ini bulan puasa gitu ya. Iya. Hampir setiap hari itu kita dapat undangan buka bersama, dapat bingkisan, dapat voucher yang nilainya fantastis lah gitu Iya, ya. iya, iya. Enak banget sebenarnya pekerjaan di situ gitu kan. Sajane wis yang dicari banyak orang lah ya. Iya betul. Terus Ngode-ngode kenapa gitu. kok cuma 8 bulan nih Mas? Iya, di tengah pekerjaan itu saya melihat karena kan saya yang menyiapkan strategi semuanya gitu ya. Anggarannya berapa, yang harus dilakukan apa. Saya melihat ini masih ada potensi. Seperti yang saya lakukan zaman kuliah dulu. Jadi masih ada irisannya di situ. Oh. Jadi saya melihat masih ada peluang. Ada peluang anggaran yang belum terserap. Oke. Dari sisi sektor providernya lah gitu. Akhirnya saya coba ketemu dengan teman-teman yang di bidang IT karena saya IT cuman nggak menggeluti program kan. Ya saya sharing ke teman-teman. Ternyata ada yang bisa. Ada yang bisa membuat apa yang saya bayangkan itu. Oke. Gitu, Pak. Akhirnya di tengah pekerjaan bahkan kita pulang kerja itu kan jam 9 malam, Pak. Oke. Kalau di Jakarta kan ya jarang lah pulang di bawah maghrib itu Iya, jarang. iya, saya pernah Iya. mengalami berapa lama lah. Jam 9 malam tuh baru pulang dan ketemu sama teman-teman itu sampai pagi. Iya, Kita iya, mengerjakan proyek itu. Di Hampir Jakarta setiap itu hari. jam 11, jam 12 Iya, makan malam masih tuh sore kayak jam Iya. 8. Betul. Akhirnya prototipe produk ini jadi, Iya. program ini, web ini jadi, teman saya yang ngajak resign. Ayo kita fokuskan ini. Ayo Karena kita- sampai melihat potensi waktu kerja di situ ya. Iya, Ada betul. celah yang bisa Iya. dipakai untuk bisnis ya sebenarnya. Betul, Pak.
Akhirnya kita memutuskan untuk mereka teman-teman saya juga resign, saya juga resign untuk fokuskan di usaha yang baru kita rintis ini, startup ini. Ya. Nah, akhirnya keluar dari situ. Iya, betul. Nah, gini Mas, kan sudah kerja nyaman, ya aman ya. Iya. Terus enak tadi, apalagi juga ada posisi strategis, potensi strategi dan sering entertain ya. Iya. Nah, kok keluar? Terus ini kan faktor mental Mas. Iya. Keberanian mengambil keputusan. Betul. Keyakinan bahwa ini nanti bisa berhasil. Iya. Ini kan tidak mudah. Betul, Pak. Nah, apa yang membuat Mas Fahmi waktu itu kok berani meninggalkannya sudah aman dan nyaman untuk merintis sesuatu yang mungkin spekulatif ya? Sangat spekulatif. Bisa berhasil, bisa nggak berhasil kan gitu Mas? Iya. Jadi ya itu ya, karena selama bekerja itu saya sering akhirnya underperform, Pak. Jadi pekerjaan saya itu ada yang low, kemudian nggak target, saya itu nggak rasa nggak enak dengan perusahaan. Yang kedua, karena saya merasa ini kalau nggak diseriusin, saya akan menyesal. Oh, sampean merasa tadi kinerja turun karena emang nyambi tadi? Iya, di atas jam 9 sampai pagi kan saya sudah ada, betul. Karena ada kesibukan lain yang membuat fokus sampean juga terbagi. Iya, jadi ketika saya ingin perform di tempat saya sebagai profesional itu, kok saya kayaknya ngambil waktu di kantor itu kan juga ngerasa nggak enak. Di sisi lain saya juga merasa ini kalau nggak kita coba nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Begitu juga untungnya partner saya juga menyemangati, Pak. Ayo kita fokuskan di sini. Nah, jadi ini pelajaran besar nih pemirsa Jember TV. Jadi sehebat apapun kita, kalau kita tidak fokus, ya tidak bisa maksimal, tidak bisa berhasil. Jadi fokus ini penting karena fokusnya membuat daya, energi, ya kekuatan kita memang terpusat pada satu hal, sehingga ini bisa akan menghasilkan. Kalau mau ngerjain yang lain, ya setelah ini tuntas selesai baru pindah ke yang lain. Tapi sama-sama perlu perhatian, tidak fokus pasti dua-duanya bisa nggak maksimal Mas ya. Iya Pak. Betul. Nah itu yang dialami Mas Fahmi. Iya betul. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari resign aja resign aja. Dan Mas Fahmi menganggap dan yakin ini potensi untuk dikembangkan yang bisnisnya tadi. Iya. Jadi apalagi mungkin ini Pak, partner saya, ya kita kan waktu itu masih single ya. Meskipun memang punya tanggungan yang harus kita selesaikan, tapi teman saya tuh bilang kalau ya udah, yang penting kan kita urusan makan nih kalau single. Masalah makan aman, ya udah kita gas aja gitu kan. Artinya terjelek pun karena beban yang lain lah. Betul. Masih sendiri. Iya masih sendiri. Meskipun kalau saya secara pribadi saya nggak sampaikan ke teman saya tadi, ke partner saya, kalau saya ini punya tanggungan hutang keluarga yang harus segera dilunasi. Oh, jadi Mas Fahmi ini punya tanggung jawab, pikirkan ya betul. Apa hutang keluarga ini bisa bisa diselesaikan lah. Bisa diselesaikan, Jadi nggak iso santai-santai pokoknya. Nggak bisa santai-santai, harus target, harus benar-benar. Ketika saya kasih timeline juga Pak, ketika misalkan dalam 1 tahun ini usaha nggak jalan, saya harus kembali kerja. Karena alhamdulillah setelah saya keluar dari pekerjaan itu kan saya update ya di LinkedIn sosial media untuk profesional, saya sudah nggak bekerja di perusahaan ini, kok malah banyak yang menawari pekerjaan, headhunter, kayak perusahaan-perusahaan luar negeri itu nawari pekerjaan dengan gaji yang bahkan gaji dolar, penempatan di Singapura loh. Kok banyak ya yang nawarin. Jadi kan sebenarnya saya galau juga Pak dengan uang yang kita merantau, uang itu pas-pasan cuma sekian juta rupiah lah untuk hidup sekian bulan, itu kayaknya nggak cukup kalau kita di perantauan ya Kak. Bahkan kita sampai makan itu tiap hari warteg, optimasi lah buat makan itu ya. Tapi saya yakin jelek-jeleknya nanti mungkin usaha ini tidak jalan, insya Allah saya akan tetap bisa tuh dapat pekerjaan dalam waktu cepat. Ya karena itu banyak lah potensi dan peluang. Kalau waktu itu di Jakarta bahkan di Singapura itu banyak lah lowongan pekerjaan. Dan itu penting memang Mas Fahmi ya, bahwa orang hidup apalagi dalam bekerja itu harus punya target. Jadi bedanya orang punya target sama enggak itu seperti itu. Kalau orang nggak punya target, ya dia akan santai-santai. Kondisi apapun dia mungkin enggak punya gerakan yang antusias dan semangat yang tinggi kalau nggak punya target. Tapi kalau orang punya target, pasti antusiasmenya, semangatnya juga akan beda dengan orang yang nggak punya target. Nah, Mas Fahmi kan karena punya target, harus bantu orang tua, hutang harus segera dilunasi, nggak bisa ikut hanya santai-santai kayak temannya kan gitu. Iya betul Pak. Harus punya effort tersendiri gitu. Betul Pak.
Terus akhirnya gimana Mas? Itu berapa lama akhirnya itu? Ya alhamdulillah usaha yang kita buat itu saat kita semua fokus, kita resign, di waktu itu kita langsung dapat kayak apa namanya finalis penghargaan Startup of the Year gitu ya dari salah satu media itu. Bahkan lawan kita dulu ada yang namanya tiket.com. Jadi kita tuh satu kategori lah, satu sama-sama finalis lah. Itu kita dapat beberapa penghargaan, kemudian kita harus dikirim ke Singapura buat ikut event. Tapi ya karena kita kok mau ke luar negeri ya kita kebutuhan ini banyak, jadi kita harus biaya sendiri ya. Harus biaya sendiri. Jadi kita nggak ambil beberapa kesempatan di luar negeri itu untuk berfokus ya dengan pribadi, dengan usaha ini seperti apa. Jadi alhamdulillah ketika kita fokus di usaha itu trennya bagus Mas ya. Di tahun pertama itu kita langsung banyak pihak-pihak asing itu yang mau nawari investasi Pak. Karena trennya waktu itu banyak dana asing itu cari menawarkan permodalan dari pengusaha-pengusaha lokal khususnya di industri kreatif ya, bisa dibilang startup teknologi untuk mereka danai. Gitu. Dan alhamdulillah kita waktu itu sudah sama mereka itu kayak kamu saya evaluasi $1 juta atau sekitar 15 miliar. Itu benar-benar bagi kita yang umurnya masih 20-an Pak, fresh graduate ya kerja masih 1 tahun ya. Ini uang mau buat apa? Bahkan kita nggak punya ilmunya, dan kita tolak semua Pak. Kita takut. Ilmu ngetek duit sing akeh Iya kalau habisin insya Allah bisa Pak. Tapi harus kalau tanggung jawab kan kita takut Pak. Baik Mas Fahmi, luar biasa ya. Jadi ini pelajaran sangat besar dari Mas Fahmi. Setelah tadi beliau punya target dan beliau benar-benar sebenarnya bisnisnya ini adalah bisnis yang potensi karena bahkan ada investor asing yang sampai berani memberikan 15 miliar, tapi beliau tidak berani begitu saja mengambil ya karena ada pertimbangan-pertimbangan. Luar biasa. Nanti kita endingnya seperti apa di Jakarta dan kita lanjut lagi nanti bagaimana Mas Fahmi akhirnya merintis bisnisnya di Jember setelah yang lewat satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari,
serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Baik pemirsa, kita tiba di segmen terakhir. Nanti ini tapi panjang kita ngobrol mengupas karena kita belum bicara soal bagaimana akhirnya Mas Fahmi kembali ke Jember dan bisnis di Jember. Cuma kita pengen tahu nih endingnya Jakarta akhirnya gimana Mas? Kalau akhirnya balik Jember nih berapa lama itu akhirnya Jakarta? Di Jakarta itu mungkin kurang lebih 3-4 tahun Pak. 3-4 tahun ya. Sampai 2014 lah perkiraan itu saya di Jakarta. Dengan pencapaian yang kalau menurut sampean kategori ya apa itu kalau ya waktu itu web saya atau aplikasi yang kita rintis itu bahkan secara ranking ya Pak, itu kita akhirnya terima investasi Pak. Kita akhirnya terima investasi dari investor lokal karena ya semata-mata saya terkendala masalah bahasa. Ini yang alasannya agak lucu, cuman gimana lagi kalau kita nggak punya kemampuan itu ya nggak mau ngapain. Iya. Akhirnya kita dapat terima investasi lokal, terus kemudian berjalan lah ya. Kemudian sempat ranking kita waktu itu di 50 besar di Indonesia. Jadi website paling banyak diakses oleh netizen se-Indonesia. Dan sebenarnya punya nilai jual tuh Mas ya? Punya nilai jual dan waktu itu valuasinya sudah ya $1 juta lah. Waktu itu dan mereka invest itu di angka yang lumayan lah sekian M gitu kan. Investor itu masuk ke kami waktu itu. Posisi begitu dan sangat potensial, tapi lapo kok roh-roh ini kok balik ke Jember nih gimana Mas? Iya, akhirnya ternyata di rumah itu ada masalah keluarga lah ya, ada dengan orang tua. Akhirnya mau nggak mau kita itu harus kembali atau kayaknya dari saudara-saudara juga saudara-saudara juga bilang kalau ini hanya kamu nih yang bisa bantu atau yang bantu menyelesaikan karena kayak saudara-saudara lain gimana pun juga kan ya orang luar gitu kan. Ini harus saya sebagai anak pertama yang harus turun tangan gitu kan. Selain masalah finance, keuangan itu juga masalah ya di rumah tangga lah gitu. Akhirnya saya harus meninggalkan itu semua di Jakarta. Padahal ya masih banyak aktivitas lah ya, banyak undangan, banyak kegiatan gitu kan, conference dan lain-lain. Itu saya harus tinggalkan semua untuk saya niatkan untuk ya yang utama ini adalah keluarga. Akhirnya saya kembali ke Jember seperti itu. Waktu itu belum punya gambaran Mas mau ngapain di Jember? Secara bisnisnya atau pekerjaannya? Secara bisnis belum Pak. Tapi niatnya bekerja atau bisnis waktu itu Mas? Tetap bisnis, tetap bisnis. Nah akhirnya mau nggak mau pulang ke Jember. Pak. Terus akhirnya ngapain Mas di Jember ini? Iya, yang pertama di Jember itu saya harus ketemu hampir semua bank Pak, karena tanggungan itu di perbankan ya kan. Jadi benar-benar saya ingin selesaikan. Tetap harus menyelesaikan. Iya, harus selesaikan. Saya sampai kayak punya agak sedikit trauma lah ya dengan perbankan karena ya itu tadi. Dulu dikejar-kejar, harus bayar target, harus bayar cicilan dan lain-lain. Satu persatu alhamdulillah waktu itu bisa saya tutup tanggungan-tanggungan yang ada. Jadi benar-benar di Jember itu kayak menata ulang gitu kan. Saya bahkan nggak terlalu fokus dengan pribadi saya. Karena alhamdulillah secara usaha ini sudah lumayan jalan. Sudah lumayan jalan yang usahanya, jadi sudah dapat penghasilan bulanan itu sudah bisa dibilang alhamdulillah lah gitu ya. Selain untuk menutup hutang itu juga nguliahkan adik. Itu maksudnya usaha yang di Jakarta itu? Iya, usaha yang di Jakarta. Artinya ditinggal pun masih ya? Iya, tetap kita setiap hari kan terlibat karena kembali lagi di industri kreatif itu kita bisa remote, bisa kerja di mana saja. Seperti itu, Pak. Nah, terus berarti di Jember itu selain itu apa tetap bertahan itu saja atau ada ngembangkan yang lain? Jadi ketika di Jember akhirnya saya karena rumah saya itu di Jenggawah Pak ya. Oh asli Jenggawah. Asli Jenggawah. Terus kemudian sering ke Jember untuk kita cari tempat meeting, tempat-tempat buat kerja enak. Itu kan kalau kerja di rumah agak stres ya Pak. Iya kan. Akhirnya saya
cari terus tempat itu pindah-pindah, belum menemukan Pak tempat. Akhirnya waktu itu kebayang kita bikin kafe yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri waktu itu, karena juga ada beberapa penulis, beberapa karyawan. Akhirnya kita bikin kafe yang mana bisa kita kerja di situ. Loh Mas, berarti itu kan harus modal ya? Iya. Kan harus nyewa tempat dan Betul, nah, iya. ini berarti ya tetap hasil yang dari Jakarta itu Iya, ya? betul. Jadi Jakarta jalan, iya. masih bisa. Kita masih punya uang kas waktu itu, partner saya juga menyetujui, ayo kita bikin kafe. Kafenya dulu juga di daerah kampus, seperti itu Pak. Nah, berjalan berapa lama itu kafe ini? Kafe itu total kita berjalan cuma 1 tahun. 4 tahun itu renov, 4 bulan itu renov, 8 bulan operasional, terus tutup Pak. Karena enggak nutut? Karena enggak nutut, karena enggak nutut dengan operasionalnya, sewanya, dan lain-lain. Karena memang ya ilmu baru di F&B ini kan baru, yang background kita di IT, di kreatif, ya kan, kemudian pindah diri ya. ke F&B semata-mata hanya karena kita punya modal, kita butuh, tapi secara operasional kita nggak terlalu paham, akhirnya ya nggak bisa berjalan lama. Tutup akhirnya. Akhirnya ya. Terus bangkit lagi atau cari lagi usaha apa akhirnya Mas? Iya, waktu itu karena saya terbiasa waktu itu di Tapi Jakarta tetap jalan ya? Tetap jalan. Sampai hari jalan. ini berarti? Baru beberapa tahun yang lalu itu, karena di teknologi itu kan perubahan algoritma Pak. Karena kita itu berhubungan baik dengan Facebook, sedangkan Facebook sendiri kan turun, ya kan, secara jumlah pengguna. Baru naik lagi nih karena ada Facebook apa namanya, FB Pro itu kan, yang salam interaksi itu. Akhirnya kan sekarang lagi mulai naik lagi. Nah, waktu itu di 2022 di pandemi itu usaha yang dari Jakarta itu sudah turun. Sudah bukan menjadi penghasilan utama lah. Seperti 2022 itu ya. 2022. Nah, akhirnya mau nggak mau cari yang lain lagi. Cari usaha lagi. Ada beberapa Pak waktu itu semenjak bikin kafe, saya juga bikin komunitas. Waktu itu mirip namanya dengan komunitasnya Pak Nyoman. Kalau Pak Nyoman kan Jeko, dulu saya namanya JEDC Pak, Jember Digital Economy Community. Iya, karena kembali lagi saya dari Jakarta kan nggak punya teman Pak. Ketika balik ke Jember, sukanya berkomunitas. Ayo kita kumpulkan teman-teman yang bergerak di bidang online, kita ngopi bareng, bahkan ya ngopi di kafe saya waktu itu. Buat gathering, buat kumpul-kumpul, sharing session, gitu. Akhirnya dari situ saya melihat ada yang ada peluang nih di Jember yang belum mungkin dikerjakan dengan baik. Jadi saya waktu itu mengakuisisi salah satu media online di Jember. Diakuisisi. Saya akuisisi karena kan saya bukan saya yang menciptakan dari awal, tapi sudah ada yang punya. Tapi saya kan punya sedikit pengalaman lah waktu di Jakarta mengelola kita kerjasama dengan media itu seperti apa. Jadi ketika balik ke Jember, ini kok belum dikerjakan dengan baik. Akhirnya saya coba nego, akhirnya alhamdulillah sama pemiliknya bisa di take over seperti itu. Itu apa Mas? Apa soal pemberitaan gitu? Iya betul. Jadi media online juga Pak. Media online Info Jember lah namanya. Info Jember ya. Sampai hari ini jalan. Alhamdulillah sampai hari ini. Akhirnya berkembang karena kita bekerja sama dengan kayak UMKM. Teman-teman UMKM itu kebanyakan kan kadang punya kendala di produksi. Bikin video, bikin desain yang menarik, bikin materi itu agak susah. Jadi kita juga kembangkan. Artinya produksi kreatif yang yang mensupport marketing dan bisnisnya ya. Akhirnya kita bikin agensi kreatif juga, bikin video dan lain-lain seperti itu. Nah itu sampai hari ini masih jalan berarti? Alhamdulillah sampai hari ini usaha yang di media dan di agensi lokal ini masih tetap berjalan. Lah menurut Mas Fahmi potensinya Mas untuk secara bisnis potensinya masih cukup bagus karena Jember ini kan bisa kita lihat kabupaten yang masih tertinggal dengan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Artinya meskipun dari sisi ekonomi ini tertinggal, tapi kan pertumbuhannya terus naik. Begitu juga brand-brand luar seperti brand F&B, brand retail itu kan baru mulai masuk ke Jember. Mereka itu membutuhkan solusi seperti yang kami punya. Begitu juga teman-teman lokal ini kan juga makin inspiring ya dengan hadirnya brand-brand besar itu kan mau nggak mau kita harus berkompetisi. Mereka juga harus punya produk kreatif yang lebih bagus, kemasan yang bagus, promosi yang lebih menarik. Nah itu juga bagi saya bagi kami itu juga menjadi peluang. Ini tetap masih terus
bertumbuh nih permintaan seperti itu, Pak. Ya. Artinya secara pendapatan juga memungkinkan ya bisa untuk Iya. hidup lah ya, untuk betul. kelayakan hidup lah. Iya. Oh, Alhamdulillah oke. sudah seperti itu. Ya. Nah, artinya dari bisnis yang sekarang info Jember tadi itu Iya. dan kreatif ya Iya. Mas? Yang digital kreatif. Agensi kreatif, ya. iya. Itu memang untuk kelas Jember atau mungkin di luar Jember juga banyak peminat Mas? Iya. Karena saya waktu itu kan ketika pas di Jakarta, saya yang pasang iklan itu kayak di Info Surabaya, Info Jakarta, Info Bandung. Oh. Jadi saya tahu, bahkan waktu itu rate-nya ya luar biasa karena kan semakin kesini semakin turun, tapi itu sebenarnya masih tetap bagus lah gitu ya. Jadi secara potensi kita juga bergabung dengan Asosiasi Media Cyber Indonesia dengan teman-teman yang punya media-media lokal itu kita juga berkolaborasi lah. Jadi dapat insight dari teman-teman yang di kabupaten atau di ibu kota provinsi itu pertumbuhannya seperti apa. Terus salah satunya akhirnya kita bikin tadi agensi ya kan yang terbaru ini kita bikin kopi Pak, baru merilis masuk ke industri kopi. Nah, industri kopi ini menarik Mas, Iya, karena iya. gini, Jember itu kan penghasil kopi yang anggaplah kalau bicara di Jawa Timur mungkin nomor 2 atau nomor 3 gitu ya, dan dengan variasinya juga banyak. Iya. Nah cuma memang masih dalam bentuk mentah, maksudnya kopi Jember ini dikolak lah bahasanya, masih ambil Iya, dari pengepul iya. untuk dikirim ke luar Jember. Iya. Tapi dari sektor pasca panennya atau hilirisasinya atau produknya memang lemah. Betul. Nah, dan yang menarik kalau saya lihat, kalau kita bicara produk kopi yang pabrikan mungkin sulit Mas ya. Iya. Bersaing karena mereka ini kan banyak kombinasi dan Betul. pencampuran macam-macam ya. Iya. Tapi kalau kita bicara kopi yang murni, akhirnya yang potensi itu memang roasting itu Mas ya. Iya, merosting. Karena setiap kali saya sempat lihat di Ponorogo itu ada Mas ya, kayak Mas Fahmi gini, dia barista sampai pengalaman ke luar negeri. Iya. Sampai Saya juga lihat, memang Pak. roasting ini. Iya, roasting ya. Nah, roasting ini yang potensial sebenarnya memang. Iya. Nah, terus Mas Fahmi ini memang yakin ini roasting ini juga secara bisnisnya menarik Mas. Iya, karena saya juga awalnya kan penikmat kopi, Pak. Oke. Penikmat kopi, kemudian kembali lagi saya ketemu partner yang suka mengulik lah di bidang kopi dan juga roasting ini. Ya. Akhirnya value-nya apa? Kalau mungkin sama kan kita nggak bisa berkompetisi. Kembali lagi karena harus kreatif. Ya. Kita gimana caranya menghasilkan pendekatan yang baru, yang beda. Jadi kita mengutamakan roasting ini juga dengan teknologi. Oke. Jadi mesin roasting kami itu dengan AI. Gimana caranya ya kita berusaha agar output kopi yang kita hasilkan itu bisa stabil dan konsisten. Ya, standar seperti yang Iya, ada seharusnya. betul Pak. Jadi itu by system itu Mas ya. Iya, prosesnya. semuanya pakai aplikasi lah gitu, pakai aplikasi. Tetap ya kita harus testing dulu karena pada akhirnya saya juga ketemu dengan beberapa petani ya kan yang punya kebun kopi, kita kulaan di mereka, kita juga sharing dengan mereka. Kemudian kita coba dengan mesin kami itu seperti apa, sampai beberapa kali percobaan, sampai kemudian ini bisa kita rilis ke publik seperti itu. Artinya ini dengan spesifikasi tertentu, Iya. terus dibuat sistemnya, Iya, sehingga betul. kalau yang jenis ini Betul, itu sudah iya, betul. digitalisasi gitu ya. Betul Pak, ya. Ya itu bagus ya Mas, menarik itu. Itu Iya. memang yang lain sudah ada atau sudah banyak Mas yang kayak gitu? Sebenarnya ada di luaran sana, cuman di Jember ini saya masih mencoba keliling ya, mungkin saya belum terlalu jauh lah ya. Iya. Cuman kalau pengen kami itu jadi salah satu oleh-oleh juga yang bisa dibawa dari Jember. Seperti itu Pak. Ada brandnya Mas? Iya, namanya Storika. 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 Karena kan kebanyakan kan kayak Arabica, Liberica. Oh. Jadi saya mengambil namanya itu yang mirip-mirip itulah gitu kan, Storika. Karena ya pasti setiap kopi itu ada ceritanya gitu kan, ada ceritanya. Lah ini apa tuh Mas? Story. Iya, hanya imbuhan akhiran aja, Pak. Oh. Iya, karena itu mirip dengan Liberica, Arabica. Jadi saya combine aja namanya. Oke. Storika. Artinya udah identik bahwa itu merek kopi gitu ya? Iya, merek kopi betul. Coffee roastery. Sudah berapa lama Mas yang ini roastery? Masih baru Pak, masih baru beberapa bulan. Oke, Baru dari akhir tahun kemarin. Iya. Tapi tentunya dengan diferensiasi tadi, Betul, iya. dengan kreativitas tadi, Iya. insya Allah bisa Betul. bisa muncul di permukaan dan Bisa muncul ya. bisa benar-benar jadi Iya. oleh-oleh Jember gitu ya. Amin, Pak. Nah, terus gini Mas, dari pelajaran Mas Fahmi ini perjalanannya
selama proses bisnis itu apa pelajaran-pelajaran penting Mas? Iya. Yang bisa kita share ke pemirsa ini. Pelajaran pentingnya itu pertama kita itu harus tahu kita itu lemahnya di mana dan kuatnya di mana, Pak. Oke. Ya. SWOT lah istilahnya. SWOT internal, SWOT analisis diri itu kita harus punya. Apa kelebihan kita dan kekurangan kita. Ya itu salah satu contohnya yaitu karena saya ngerasa saya nggak terlalu passion, nggak terlalu ahli di bidang IT, saya nggak akan ngelamar di itu gitu. Karena saya nanti nggak akan berkompetisi dengan teman-teman yang IPK-nya tinggi, yang mereka itu jago banget. Saya cari sektor lain yang saya rasa saya punya strength di sini. Itu. Jadi itu dalam tanda kutip itu tahu diri lah, ngomong sederhananya orang tahu diri lah. Iya betul. Lek cara wong ngelokne wong ngoco, lebih aku. Betul, betul. Nah, jadi intinya kita harus tahu diri. Apa potensi kita dan apa kelemahan kita. Betul, Pak. Iya. Mungkin ada lagi, Mas? Yang kedua referensi kita kalau ingin jadi pengusaha ataupun menjadi profesional ya pekerja itu kan sebenarnya ya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, sama-sama kalau kita konsisten kemudian kita itu punya etos kerja yang bagus, ya mau jadi profesional ataupun entrepreneur itu sama aja. Jadi saya waktu itu harus cari referensi sebanyak-banyaknya, termasuk dari luar negeri. Jadi untuk menjadi kreatif dan berinovasi itu kan kita harus banyak referensi hingga menghasilkan output atau produk kita sendiri. Alhamdulillah waktu itu inovasi kita mengkombinasikan yang ada di luar negeri, yang di Indonesia itu bahkan belum ada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah diterima dengan baik itu dari pengguna ataupun dari pelaku industri. Jadi usahanya akhirnya bisa jalan lah gitu. Nah, jadi pertama tahu diri, yang kedua ya harus tetap update ya Mas ya, update informasi, update perkembangan. Betul. Terus bisa menerapkan ATM tadi, betul, amati, tiru, modifikasi. Artinya kita juga harus suka melihat hal-hal baru di tempat lain. Betul. Karena seringkali bisnis itu di tempat lain sudah ada, di tempat kita belum ada. Kan gitu Mas. Betul, Pak. Atau kalau kita ngomong level kota, itu biasanya kota yang lebih besar itu pasti ada bisnis baru yang di kota lebih kecilnya belum ada. Betul, Pak. Dulu laundry di Jakarta ada, Surabaya belum ada. Surabaya ada, Jember belum ada. Jadi kalau kita suka jalan-jalan melihat pada kota yang levelnya di atas kita, kalau ngomong negara-negara yang di atas kita, pasti banyak hal yang bisa kita ambil untuk diterapkan di bisnis di daerah kita. Kan gitu Mas ya. Betul, Pak. Nah, jadi luar biasa pemirsa, hari ini kita dapat pelajaran yang sangat mendasar, penting dalam hal bisnis oleh sosok yang masih muda, dan Mas Fahmi ini mudah-mudahan berkembang terus, terutama yang tadi Mas ya. Amin. Kopinya tadi. Apa namanya tadi Mas? Storika tadi benar-benar sesuai cita-citanya menjadi oleh-oleh khas Jember ya, karena Jember ini penghasil kopi. Jadi kombinasi antara kreativitas, kemampuan soal IT akhirnya diwujudkan dalam bentuk produk kopi yang memang tersistem dalam membuatnya atau memasaknya atau merostingnya. Ya, jadi seperti itu pemirsa, kita nanti tetap akan hadir dengan sosok-sosok yang luar biasa, sosok-sosok yang inspiratif ya, terutama yang muda-muda ya, yang senior pun tidak apa-apa, tentunya pengalamannya juga jauh lebih banyak. Baik, terima kasih, kita akan bertemu kembali di acara Inspirasi Sukses, tetap kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses luar biasa. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember,
tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.